Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Enggar. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini masih dengan tema 1. Tema 1 indahnya kebersamaan. Kita masuk di subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Dengan KD, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Minggu lalu kita sudah Ibu sudah menjelaskan tentang definisi bunyi ya. Nah, ini Ibu ulangi sedikit aja. Bunyi merupakan peristiwa yang mengakibatkan terjadinya getaran pada suatu benda yang disebabkan oleh adanya sumber bunyi yang merambat melalui medium. Medium kemarin ada 3 macam ya. Medium bunyi yaitu ada zat padat, cair, sama gas. Ini sebagai ilustrasi pemanis. Syarat terjadinya bunyi, yang pertama adanya sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, adanya medium yang dapat menghantarkan bunyi. Yang ketiga, adanya objek yang menerima bunyi. Di sini adalah penerima. Ibu kasih contoh adalah 2 anak yang sedang mainan pukul-pukulan meja. 1 anak yang memukul, 1 anak sebagai pemukul. Nih, 1 anak sebagai pemukul dan 1 anak sebagai objek yang menerima bunyi. Di sini ada sumber bunyinya. Ini adalah medianya atau mediumnya. Mediumnya berupa meja. Itu adalah medium padat. 1 anak mengetuk atau memukul meja, otomatis anak yang pendengar, si pendengar ini akan mendengarkan ketukan tersebut. Karena ketukan ini, hasil bunyinya ini akan merambat melalui zat padat tersebut, meja ini, sampai ke telinga pendengar. Paham ya? Sampai situ aja. Selanjutnya, bunyi terjadi ketika ada benda yang bergetar dengan frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Getaran ini merambat sebagai gelombang longitudinal dari sumber suara melalui medium rambat hingga sampai ke telinga kita. Gelombang ini merambat melalui medium dengan melakukan kontraksi atau pemampatan dan ekspansi atau pengembangan medium rambat bunyi. Sebagai sebuah gelombang, bunyi memiliki A. Frekuensi gelombang, B. Kecepatan rambat gelombang, C. Amplitudo atau panjang gelombang, D. Dapat dipantulkan atau refraksi, E. Bisa terjadi interferensi atau pencampuran gelombang, dan yang terakhir adalah resonansi atau getaran benda akibat gelombang bunyi. Di sini Ibu kasih ilustrasi, sumber bunyinya adalah garbu tala merambat. Garbu tala seandainya kalau kita pukul atau kita pukulkan ke meja, dia akan bergetar dan si pendengar ini akan mendengar suara garbu tala tersebut. Dan di sebuah gelombang ini kan bunyi memiliki frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang minggu lalu sudah Ibu jelaskan ada 3 macam. Menurut frekuensi gelombang bunyi ada 3 macam, yaitu bunyi gelombang audiens, ultrasonik, sama infrasonik. Ada 3 bunyi tersebut itu mengandung frekuensi yang berbeda-beda. Kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang itu adalah jarak yang ditempuh atau jarak tempuh gelombang setiap satuan waktu. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Karena itu, bunyi tidak dapat didengar di ruang hampa udara atau vakum. Karena tidak ada medium rambat bunyi di tempat tersebut, maksudnya tempat ruang hampa tersebut, contoh di
luar angkasa ya, yang paling jelas. Nah, ini Ibu kasih contoh ilustrasi seorang anak yang sedang memanggil atau sedang berteriak atau sedang yaitu memanggil temannya di balik bukit. Otomatis temannya di balik bukit itu akan mendengar suara tersebut, tapi terdengar pelan, lirih, atau keras. Itu tergantung dari jaraknya. Dan yang di sini adalah ruang hampa. Ibu kasih ilustrasinya itu ada di ruang angkasa. Proses terjadinya bunyi secara umum di sini, satu, sebuah sumber bunyi bergetar. Yang kedua, getaran sumber bunyi ini menyebabkan tekanan udara di sekitar menjadi berubah. Tiga, perubahan tekanan menyebabkan usikan dapat merambat ke segala arah. Yang keempat, perubahan tekanan ini menyebabkan terjadinya rapatan dan renggangan udara. Yang terakhir, perambatan inilah yang menyebabkan terjadinya gelombang bunyi. Ini secara umum, ya. Proses terjadinya bunyi pada manusia. Nah, ini Ibu mau jelaskan nanti, tapi sedikit aja. Sumber bunyi bergetar sehingga menyebabkan terjadinya getaran, itu yang pertama. Sumber bunyi bergetar sehingga menyebabkan terjadinya getaran, itu pasti. Itu tadi ada Ibu kasih contoh anak yang mengetuk meja ya. Yang kedua, getaran ini mencapai telinga pendengar dan sampai ke selaput pendengar atau di gendang telinga. Yang ketiga, saraf-saraf pada telinga meneruskan menuju ke otak. Dan yang keempat dan yang terakhir ini, otaklah yang akan memproses dan membedakan jenis tinggi rendahnya bunyi dan kuat lemahnya bunyi. Seperti ini gambarannya, ada sumber bunyi atau sumber suara, ya kan? Sumber suara, dia merambat melalui udara sampai ke telinga pendengar. Dari telinga ini diteruskan ke gendang telinga. Dan dari gendang telinga ini sampai ke ujung saraf. Ujung saraf ini ada sedikit aliran listrik kecil yang dimana aliran listrik ini untuk merangsang saraf ini untuk menyampaikan sesuatu ke otak. Baru otak nanti yang akan mengolah. Ini suara apa ya? Contoh, ada suara anjing. Otomatis kita mendengar. Ada raungan harimau contohnya, seperti itu. Masuk ke telinga kita. Nah, masuk lagi ke gendang telinga kita. Masuk ke saraf, otomatis saraf langsung masuk ke otak. Otak akan memproses. Aungan itu aungan apa ya? Aungan harimau atau aungan cetah atau aungan singa ya. Nah, seperti itu. Otak yang akan mengolahnya, otak yang akan memprosesnya. Baru terjadilah kita ngomong. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Ibu rasa ini sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya kalian dan semangat belajar. Ibu akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.